mengenai kekristenan, maka seketika itu Anda akalnya mati. Contoh datanya tadi, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang adalah Rasulmu. Tunjukkan abang. Yohanes 17. Tunjukkan, baru bisa abang berbicara tentang Injil. Yohanes 17 nomor 3. Ini kita tidak berbicara Injil, kita berbicara mengenai Bible. Ngapain orang abang istilah bahas Injil orang Kristen? Ah, karena perintahnya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi Kristen. Enak aja. Yang diberitakan abang Injil dari mana? Ini Perintah dari Bible, perintah Bible saudara, beritakanlah Bible itu kepada Bang Zuma. Karena ada perintahnya dalam kitab saudara. Injilnya sosok apa? Nah, ketika orang Kristen datang ke Nusantara melalui penjajah, orang Kristen menginginkan Nusantara menjadi Kristen. Tampillah para pemikir, termasuk Bang Zuma dan timnya, termasuk host dan teman-temannya, berpikir ketika ada ajakan untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, maka kami umat Islam itu berpikir, kok bisa kita menuhankan manusia yang keluar dari kubur? Ini ajaran siapa? Makanya kami mencoba untuk mewaraskan saudara-saudara kami menurut Yesus. Ini menurut Yesus loh ya, bukan menurut Nabi Muhammad. Menurut Yesus loh. Tuhan mau kalian bilang tentang manusia, kalian bilang itu. Pokoknya Yesus sudah nyampe ke surga udah. Nah, berarti Anda tidak mau selamat. Loh, kok nggak mau selamat? Yesus mengatakan selamat itu mengenal dirinya sebagai Rasul atau sebagai Tuhan. Manusia mau kalian bilang itu entah siapapun. Berarti Anda ini sudah mulai gila. Udah parah berarti Anda ini. Pertanyaan saya kan merujuk kepada Yesus, bukan kepada Nabi Isa. Gampang itu. Udah, itulah kami ikuti karena dia jalan mau ke surga, menuju ke surga, bukan seperti tadi. Dengan begitu, jalan menuju ke surga itu Yesus itu Rasul atau Tuhan? Terserah mau rasul mau nabi. Terserah. Bagaimana Anda mengatakan Anda menuju Jakarta kalau Anda malah naik perahu ke Papua? Anda bermimpi, itu ilusi namanya, halusinasi. Orang abang yang bermimpi mencari surga tapi nggak dapat. Nah, surga itu didapatkan dengan mendudukkan Yesus sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Terserah. Kok jadi terserah, kok pasrah kayak begitu abangku? Mau kalian bilang pun Rasul, mau kalian bilang pun Nabi, mau kalian bilang itu manusia, itu terserah sama kalian. Ya, bukan saya, Yesusnya yang berkata begitu kok. Surga, udah. Yesusnya sampai ke surga, kalian sampai enggak? Ya, nanti kalau sudah tiba saja nanti pasti sampai. Bagaimana ceritanya kau mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, bagaimana mau sampai ke surga? Dia selamat, penebus. Iya, Yesus sudah membuka tabir rahasia keselamatan itu sampai ke surga apabila Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Rasul Tuhan? Terserah sama Bang Zuma. Kok jadi terserah saudaraku ini? Kok jadi kayak gitu? Ya kayak gitu, itulah. Ya kan ada. Yesus sudah membuka tabir rahasia itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai. Coba sekali Bang Zuma ayat Al-Quran orang abang dulu dibahas dulu semuanya. Al-Quran saya mengatakan yahdi bihilla manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran Allah menunjukkan kepada orang yang berakal untuk mengikuti ridhonya kepada jalan keselamatan. Tapi nggak selamat kan Bang? Selamat. Mana sih keselamatannya? Selamat masih dalam kubur. Kata siapa? Masih dalam kubur itu. Kata siapa? Loh, kata siapa? Coba Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi Muhammad masih di dalam kubur, dalilnya mana? Sedangkan dalilnya Nabi Muhammad sekarang sudah ada di jannah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata,
bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh umat Islam, seluruh umat Islam yang sudah mati dalam keadaan Islam, mereka tidak mati, mereka berada di sisi Tuhannya. Ayatnya mana? Ali Imran ayat 169. Pertanyaan saya, Yesus berada di surga, dalilnya mana? Nggak ada dalilnya. Mana dalilnya Yesus ke surga? Nggak ada. Itu cuman karangan. Sekarang permasalahannya adalah, adakah manusia yang bisa melihat surga? Lalu langit terbelah dan Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan di surga. Siapa yang bisa lihat surga? Lukas. Pakai teropong apa dia lihat surga itu? Dulu teropong apa? Itulah manusia Bukannya Bapak itu nggak bisa dilihat. Kok dia bisa tahu kalau yang di samping kirinya Yesus itu adalah Bapak? Mana tahu ular naga. Itu karangan. Yang betul adalah wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jadi umat Islam yang mati dalam berdakwah, mati dalam berjuang karena Allah, mereka nggak mati, mereka berada di sisi Tuhannya. Syukran sahabat Aquarius, Masya Allah, barakallah. Begitu saudaraku. Jadi hidup kekal itu sudah ada di Islam, bukan di Kristen. Coba kita lihat nih. Coba kita lihat. Saya tanya saudara-saudara Muslim saya di sini, Ukhti Putri, menurut iman kita, Yesus itu Rasul atau Tuhan? Yesus itu Rasul, utusan Tuhan atau Tuhan? Rasul, utusan Tuhan. Bang Thomas, menurut iman Islam, Yesus itu Rasul, utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Isa atau Yesus di dalam iman kalian ya teman-teman Oten itu diyakini sebagai Rasul dan tidak pernah diyakini sebagai Tuhan. Rasul. Saudara Mangkro, Yesus menurut iman kita yang datang di tengah kaumnya Bani Israel itu utusan Tuhan atau Rasul utusan Tuhan? Tuhan atau utusan Tuhan? Seluruh umat Islam akan mengakui Yesus hanyalah Rasul utusan Tuhan. Berarti umat Islam itu sudah memperoleh hidup kekal. Nah, sekarang saya tanya sama saudara Johan, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan. Ya, utusan. Tapi yang kamu sembah hari Minggu siapa? Ya Bapak. Ya Bapak. Jadi bukan Yesus. Ya, harus melalui dia juga. Inilah yang dikatakan host tidak berakal, tidak bisa bahasa Indonesia. Hidup kekal itu sudah ada porsi masing-masing. Hidup kekal diperoleh dengan mengenal dua oknum, dua pribadi, dua hakikat yang harus kita kenal. Yang pertama, pencipta langit dan bumi harus dikenal sebagai satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Jangan ditambah dengan Yesus. Yesus itu kalau masuk juga menjadi Tuhan berarti dua-duanya. Sementara Yesus mengatakan satu-satunya. Kalau satu-satunya ya satu, Cak Ayu, bukan dua. Jat apa itu bang? Muslim orang apa? Cara tercat padat. Apa? Jat. Zat itu bahasa Arab. Zat itu artinya hakikat. Air. Yang zat itu Tuhan Anda, Yesus, Tuhan Anda zat, zat padat, zat gas, zat cair. Iya kan? Masuk akal nggak? Kalau Yesus yang Anda sembah itu adalah materi. Apa ada di dunia ini? Coba. Mulai gila dia. Mulai gila teman-teman. Di dunia ini. Saudara, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran Allah itu zat. Itu nggak ada. Tunjukkan mana dalilnya. Kalian hanya dibodoh-bodohi oleh misionaris orientalis barat. Tidak ada dalam Al-Quran Allah itu zat, itu nggak ada. Kalau Tuhan Anda zat, dalilnya ada. Di mana itu? Kolose 2 nomor 9. Nah, itu bukti kalau Kristen itu menyembah zat. Itu dalilnya. Tapi kalau Tuhan kami tidak ada dalilnya di Al-Quran itu bahwa Allah itu zat, itu tidak ada dalilnya. Tunjukkan. Kalau ada dalilnya Allah itu zat, besok saya kawin lagi.
Memang kain-kain. Asik. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Nah, jadi saudara Johan, Anda harus Amin, Bang mengakui, Bunda. Amin amin Bang Johan. Anda harus mengakui. Amin. Sayangnya nggak ada dalilnya. Meskipun amin tapi tidak ada dalil. Nah, sekarang permasalahannya ada sama Johan ini. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Jadi seluruh isi gereja tak ada yang memperoleh hidup kekal alias surga. Kenapa? Seluruh gereja hari Minggu menyembah Yesus, berarti menafikan apa yang diajarkan Yesus. Jika engkau ingin masuk surga, kenali aku, kata Yesus. Kenali aku sebagai apa? Sebagai Juma. Mulai gila kan, udah gue bilang. Jangan gengsi, saudaraku. Kami di sini itu untuk mengajarkan. Bukti loh, itu maksudnya. Kita ini berdiskusi seperti ini untuk memberikan edukasi. Terlepas kita beda agama, beda keyakinan, tapi otak ini yang harus menjadi alat sebagai koridor, sebagai filter. Kalau narasumbernya Islam tapi yang disampaikan adalah kebenaran, lawang diterima. Tapi kalau sebuah kesalahan yang menyampaikan Kristen, ya harus ditolak meskipun sama-sama agama. Begitu saudara. Kami coba kurang apa lagi? Hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan yang mengutus para nabi sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Apakah Sedangkan orang Yahudi menolak Yesus sebagai utusan. Orang Kristen malah menerimanya sebagai Tuhan. Kan aneh. Inilah makanya di dalam doa umat Islam pada saat ibadah diterangkan bahwa Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doanya kami dalam ibadah. Kami berdoa agar dihindarkan dari kelompok Yudaism, ya, Kristen yang kemudian dimurkai, dan berdoa untuk dijauhkan dari kekristenan, yaitu mereka yang disesatkan. Ibu itu di mute. Begitu saudara. mengikuti Taurat sama apa? Sama Injil. Al-Quran saya bukan Taurat pengikut yang mana Taurat. kau ikutin? Saya juga bukan pengikut Injil karena saya adalah Muslim. Islam kami, kitab kami Al-Quran. Itu terangkan dulu. Taurat yang mana kau ikuti sama Injil? Kami Kalau kau tidak nggak mengikuti Taurat sama kami. Injil, nggak Ibu. benar ada agamamu Tuhan. Ibu, kami tidak. Tuhanmu dari Arab, bukan dari Israel. Allahu Akbar. Tunjukkan mana yang kau ikuti Taurat sama Injil. Ya. Kami Aku bukan. tengok dulu Injil yang mana kau ikuti. Bun, bentar Bun, sabar Mulai Bun, ini, sabar. Gak masalah itu. Bunda, Ini suka iya, kali sabar dulu, apa Bunda. cari masalah di apa di Iya, Alkitab. Bunda, selamat pagi dulu Bun. Selamat pagi Bun. Ikutin Taurat. Ya, selamat pagi Bunda. Biar enak, Kalau sportif. kau memang punya Taurat sama Injil, tunjukkan ayat mana. Aku ambil Alkitabku. Oh iya, wah ini menantang teman-teman dia ambil Alkitab dia. Menantang dia Bang Zima. Ya Allah. Iya, boleh. Boleh. Moderator, Apa-apa. moderator, kalau dia tidak bisa kondusif diturunkan ya. Tidak mau room service. Oke. Ya nggak apa-apa Bunda. Ditambahnya kemudian Bang berkata. Johan, mohon maaf ya Bang Johan, saya mute dulu gantian sama Sampai bundanya ya. ayat orang yang Oke, Iya, Bunda. silakan Ibu. Sebentar ya Bunda, kita diskusi gantian nanti ngomongnya Bunda ya. Bunda, ya kita diskusi tapi gantian ya Bunda ya yang ngomongnya. Tauratmu sama Injil yang kau Dia ikuti. ini bocor sendiri dia. Coba dulu yang mana cuma? Taurat yang mana yang kau ikutin? Oke, baik ya. Yang mana? Dengarkan, tapi kalau Anda bertanya, dengarkan. Iya, coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah Qala ya bilang kau Musa, sama aku. Inni stafaituka ala nasi birisalati wa bikalami wa huzma ataituka wa kum minasyakirin wa katabna lahu fil alwah min kulli syai mau'idatan wa tafsila likulli syai Ini pandai nih, bahasa Bahusha Indonesia. bikuwah wa'mur qaumak ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Nah, menurut Al-Quran, Nabi Musa diminta oleh Allah untuk meneguhkan
dan berpegang teguh kepada risalah yang datang kepadanya, yaitu hukum Taurat. Dan Allah apa nama meminta hukum Taurat itu isinya apa? tunggu sabar. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Musa agar membuat kaumnya berpegang teguh kepada hukum Taurat itu. Jadi yang diminta untuk berpegang teguh kepada Taurat itu Bani Israel, bukan Jadi kami. Bani Israel. Bukan Bani Israel. Arab. Terus kalau Mauli Pak ini Bani apa? Kami kan dari Israel. Dari Israel. Tahu kau cuma Dari Israel. mau mengikuti Israel ini mana? Alkitab ini, Mauli cuma. Mauli Isi Alkitab ini, Israel. isi Alkitab Israel ini dari cuma. suku mana? Ini Yang cuma, makan babi. Isi Alkitab ini, kau tengok. Isi Alkitab serigala. Ini dari ini pengikutnya apa namanya Yahudi sama Kristen. Di mana Tahu. Yahudi? Di Orang mana? Yahudi di sini, si Musa di sini, bukan Alkitabmu ini yang isi Alkitab ini. Makanya apa haknya orang Tauratmu Kristen tahu- menggunakan dengar. kitab terjemahan Taurat milik yang kau Yahudi? katakan nggak sama Taurat yang di Alkitab. Tauratmu Mulai beda. ngaco dia. Tahu kamu? Kalau kami Taurat kami dengar dulu ke 10 firman biar tahu kau biar kita. Itu 10 firman itu untuk Akulah siapa? Tuhan. Dengar dulu. Untuk siapa? Akulah 10 Tuhan firman itu untuk Allahmu. siapa? Bani Israel atau Bani Kampret? Bani Kristen, Apa? Bani Kristen. Nenekmu Kami kiper mengikuti. udah tua, Kami penipu. mengikuti ini Juma. Hari Penipu, Minggu kami harus penipu, membaca ini orang Juma. tua Dengar, penipu, dengar. penghuni Kami hari neraka ini. Minggu harus membaca Hei, ini di gereja. Biar di tahu kau mana bilang kami dalilnya tak hukum ikut. Taurat untuk Kristen? Di mana Ini, dalilnya? Ini, Mana ini, coba hukum saya dengar. Taurat yang untuk Kristen ini. Biar tahu Mana kau. dalilnya? Coba, Kau tanya orang apa orang Mana Yahudi, dalilnya apa benar hukum Taurat Kristen itu untuk mengikuti? pemakan babi itu Kau tanya mana? orang Yahudi yang beragama Yahudi. Itu Bisa-bisa kau Yahudi diludahi Advent. mulutmu Tahu kamu sama orang Yahudi kok. Agama Advent lah Yahudi. Tahu Nenekmu kamu? kiper, nenekmu kiper, penipu, orang Agama tua, hei, agama orang tua, Advent hei, itulah hei, Yahudi. hei, Makanya makhluk mereka kuburan ini sudah mulai Alkitabnya, manggil-manggil tuh. Jangan kau Alkitab bohong di Yahudi sini. Ini cuma ini kau baca Hei. ini ya. Alkitab Yahudi ini. Makanya orang Yahudi Di mana itu, dalilnya hukum Taurat untuk orang Roma, untuk orang hukum Yunani? Taurat ini kau baca Keluaran 20. Itu Ayat hukum 1 untuk Bani Israel. Sampai 17. Itu hukum memang untuk kami Bani juga Israel. orang Israel kami ikutin orang Israel ini. Bukan masalah ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Oi, serigala, oi, oi, oi. Serigala berbulu landak. Orang Yahudi Oi. yang kau bilang itu. Oi. Ada kau pakai perjanjian lama bilang sama mereka. Serigala bergigi ompong, Coba woi. tanya. Perjanjian lama itulah Taurat. Perjanjian lama pula di kau sebut Taurat. kitabnya orang. Itu Mereka perjanjian baru memakai itu. Taurat. Hukum Taurat orang itu Yahudi perjanjian memakai baru. Taurat. Yang kami imani ini, yang kami imani ini dipakai. Karena pula Yahudi orang ini? itu dengar juga, karena Yahudi itu Mana perjanjian lama dalilnya diikutin Taurat mereka. untuk Kristen? Dalilnya mana? Perjanjian lama diikutin oleh Perjanjian Yahudi. lama. Ya, perjanjian lama inilah Alkitab Yahudi. Biar tahu. Waalaikumsalam. Boleh Ada kamu bawa tanya orang ada Yahudi. bawa obat Tolong nggak? Mereka memakai Tolong Taurat. limit dulu mau lipat paham, Tapi Bos. kalau kamu tidak Ada memakai bawa Taurat sama obat, Injil, makanya obat. jangan kau samakan di Suntik mati bisa nggak ini orang? Kami bertahu kau cuma. Bang Manfro, tolong limit dulu. Jangan kau samakan Taurat Oke, yang bentar, bunda. yang sama di Sabar dulu. Tolong limit bentar, tolong dulu. Sabar, Bu Maulid, Bunda Maulid. Nah, ini terlalu izin- penuhan izin Roh Bang Kudusnya Juma. ini. Terlalu penuh ini Roh Kudusnya. Aku minta izin betul ini mau lipat paham nih, tolong diturunkan. Saya minta tolong betul. Ya, bentar. Udah menipu dia, udah nipu. Ya, Yos. ya Udah Bunda. tua. terangkan cuma sekarang. Bun, ya sabar Dun. Udah nipu kau, orang Bunda tua. kalau tidak bisa diperingatkan nanti diturunkan loh. Ya dengarkan, izin, Bunda. izin aku minta izin Dengarkan betul, saya. Bos. Saya Ini mau moderator lipat di sini. paham diturunkan. Cuma dengar ya, aku membaca hukum. Alah. Hukum Ya, Taurat bentar, itu Bunda. hukumnya orang Bunda, Yahudi. Kalau tidak bisa Karena sedikit. diskusi saya turunkan. Ya, Jangan Bunda kau kalau tidak nyamar-nyamar mau di gantian sini. ngomongnya saya turunkan. Wah, biar saya terangkan. Udah makan babi sana, kau jadi peternak babi udah cukup itu. Sok paten kali.
Oh nipu, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka Jadi menipu diri kesimpulannya mereka ya sendiri. untuk Cuma. Ibu tadi ya, Simbah tadi, tolong kalau diskusi siapkan Ayo, pagi. hidup kekal itu kita peroleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Johan, Putus. Tadi kan udah kita jawab tadi. udah utusan. Berarti tidak boleh kita menuhankan Yesus kan? Loh. Kenapa apa salah rupanya kita menuhankan? Oh, berarti Anda tidak mengenalnya sebagai utusan. Berarti Anda hanya berpura-pura mengatakan Yesus utusan di mulut, tapi di prakteknya Yesus Tuhan. Berarti hidup kekal nggak orang yang kayak begitu? Yesus itu banyak gelarnya Bang Cuma. Bukan masalah gelar, bukan Anja. masalah gelar. Dia adalah RT, RW, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, terserah. Tapi ini memperoleh hidup kekal itu dengan cara mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Cuma salahnya orang Bang Cuma itu di Al-Quran orang abang itu tak ada Injil itu aja, nggak ada. Astagfirullahaladzim, kenapa larinya ke sono? Tentang Injil. itu Kenapa aja. larinya ke sana? Jelas lah Bukan Bang. kita sedang membahas Injil ini, enggak. Ini berbicara mengenai hidup kekal. Oten tidak paham bahasa Indonesia. Itu temanya itu. Ini terbukti. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul atau sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Gitu loh. Hidup kekal kan yang dikejar kita ini. Umat Islam mau hidup kekal, artinya mau masuk surga. Bukan mati kekal. Mati kekal itu neraka, hidup kekal itu surga. Orang Kristen pun demikian, mengejar hidup kekal. Sudah dikasih tiketnya, ada karcisnya. Gini loh, resep untuk memperoleh hidup kekal adalah mengenal aku sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Kalau Bang Cuma percaya Yesus itu Tuhan, itu bagus. Kalau nggak percaya, Mantap ya. Bagaimana mungkin saya mengenal dia, percaya dia Tuhan, sementara hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan. Saya bukan orang gila. Jelas-jelas tertulis hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti orang yang menuhankan Yesus, orang yang tidak mengenal Yesus. Atau jangan-jangan mereka menuhankan iblis dalam nama Yesus. Karena kalau Yesus yang asli sudah menjabarkan konsep keselamatan dengan cara beriman, percaya, meyakini kalau dia hanya utusan. Titik. Selesai. Nah, muncul kemudian kelompok Kristen menolak itu. Apa buktinya menolak itu? Dia menuhankan Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengajarkan Kristen menuhankan Yesus? Yesus tidak. Yesus yang asli mengajarkan mengenal dirinya sebagai rasul. Titik. Nah, di ufuk yang berbeda justru ada yang mengajarkan menuhankan Yesus. Ini siapa ini? Yesus yang mana ini yang harus dikenal sebagai Tuhan? mengajarkan akulah jalan keselamatan katanya. Nah, jalan keselamatan yang ditunjukkan Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Ya sebagai dia kan sebagai jalan. Nah, sebagai jalan. Terus kenapa dituhankan? Kalau jalan itulah mau ke sana. Lah. Cuma aja dia yang tahu. Jalan menuju ke Monas apakah Monas? Tapi kan arahnya kan ke Monas. Iya, tapi bukan Monas kan? Hah? Iya, nggak Monas. Tapi Berarti Yesus itu enggak Tuhan. Dia hanya jalan menuju kepada Tuhan, betul? Betul? Nah, terus kenapa dituhankan? Kenapa dia dianggap Monas? makanya itu baca bang ayat bagus-bagus. Aduh. Supaya ngerti. Aduh, Yesus itu kan firman. Yesus firman. Yesus itu utusan atau firman?
Firman. Jadi Yesus harus dikenal firman untuk kita hidup kekal. Mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai firman. Dalilnya mana? Baca Bang Jo malah Injil bersupaya bagus. Alamak. Sudah jelas-jelas kata Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan. Berubah lagi jadi firman. Masuk lagi kepada jurus tipologi. Masuk lagi ke jurus tipologi itu. Menipu lagi tuh, judul tipuan lagi yang dipakai. Putar lagi supaya orang tidak mendudukkan Yesus sebagai rasul. Oke ya. Ada lagi oke, belum apa-apa sudah oke. Selamat tahun baru ya. Ya jangan ya diturunkan ya. Saya dulu dengan sejumlahnya kita uji apa dia bertahan dengan saya ya. Oke, kita uji ya apa si Juma ini bertahan dengan saya ya. Dua arah ya Juma. Iya. Oke, Bang Erik sabar dulu ya, Bang Erik. Kalau Bang Erik mau diskusi, sabar dulu, sabar dulu, tenang dulu, santai dulu, jangan naik dengan membawa kebencian, ya. Naik membawa data, membawa akal sehat. Nanti berdiskusi dengan Bang Juma, jangan sampai menghambur-hamburkan waktu kami dengan mempertontonkan sesuatu yang memalukan di sini. Ya, Bang Erik ya. Oke, saya beri kesempatan untuk Bang Erik naik ke atas podium. Ya, bentar ya. Seizin Bang Johan. Ya, saya naikkan untuk Bang Erik katanya mau berdiskusi dengan Bang Juma. Ya, ini dua langsung digedein Bunda, jangan satu. Bunda. Ya, silakan untuk Bang Erik. Saya beri kesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber kami pagi hari ini, yaitu Gurunda Bang Juma. Silakan. Oke, saya pakai data ilmiah sesuai dengan fakta di lapangan yang kamu lakukan dan kamu imani, ya. Ya, lebih daripada akurat daripada yang tertulis yang ribuan tahun. Ini fakta yang saya berikan sama kamu adalah fakta data ilmiah. Jelas-jelas kamu imani, kamu lakukan. Oke, pertanyaan saya Juma. Muhammad apakah bersyahadat? Satu. Ya. Apa syahadat Muhammad? Ya. Itu tolong jelaskan ya. Juma. Oke, satu aja dulu Juma. Apa syahadat Muhammad? Oke. Nabi Muhammad diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, wahai nabiku Muhammad, katakanlah, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa aminu billah wa rasulih nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun. Tuh jelas, Nabi Muhammad diperintahkan mengakui tiada Tuhan selain Allah dan dirinya adalah rasul utusan Allah. Jelas. Oke. Saya boleh balik bertanya? Oke, istimewa Muhammad ya. Biasanya ya boleh saya balik bertanya? Biasanya Nabi itu adalah dinubuatkan ya. Boleh saya sebelumnya balik bertanya? Nabi. Jelaskan boleh, dulu. Boleh Ahmad saya Muhammad balik itu bertanya? Siapa yang ganti itu? Saya boleh balik kan kalian bertanya? mengaku Ahmad itu adalah bicara Muhammad. Sendiri dia teman-teman. Bukan. Jelaskan bicara saya nggak sendiri, terima seperti itu. teman-teman. Itu di hadis itu. Saya diminta dengan pertanyaan. Sekarang itu di hadis mana atau di Nabi Al-Quran? Muhammad menyatakan syahadatain persaksian bahwa dirinya adalah Allah, dirinya adalah utusan Allah dan dirinya menyembah kepada Allah. Dalil saya sudah tunjukkan. Bolehkah saya balik bertanya? Di Al-Quran Juma. Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Bolehkah saya balik bertanya? Boleh. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya di mana perintah Tuhannya Yahudi Yotehepafe kepada Bani Israel untuk mengakui Paulus sebagai rasul. Silakan. Mana
Mana ayatnya? Mana? Disuruh di situ mengakui. Justru saya yang bertanya. Iya, harus ada ayatnya. Tunjukkan. Menangis itu jangan langsung totalitas. Bukan, pelan-pelan. Pemanasan dulu kalau mau nangis itu pemanasan. Iya, cuma sedih-sedih dulu. ayatnya mana? Tunjukkan dulu ayatnya. Justru saya yang bertanya mana dalilnya. Siapa Tuhannya rupanya? Yahudi. Tidak Yothe-Vafe. ada. Tidak ada. Tidak Seperti ada. itu ada ayat. Tidak ada seperti itu Tidak ayat. ada. Berarti agama Tidak Kristen. ada. Berarti Tidak agama ada Kristen seperti itu. gugur. Itu agama framing. Kristen gugur. Itu namanya framing. Cuma tidak ada ya. katanya. Kok katanya tidak ada? Tunjukkan ayatnya di mana ada seperti itu. Di mana? Saya bertanya, Bung. Saya bertanya. Iya, biar kalau memang ada seperti itu ayat, biar saya tunjukkan dalilnya. Saya bertanya di mana Alah, dalilnya? Diam dulu, Islam diam paling diam. bodoh di dunia kau lah Juma ya. Boleh Tapi diam? Islam Saudara boleh diam sebentar ya. Anda bertanya di mana Nabi Ya. Muhammad mengakui bukan seperti kerasulannya? itu Juma. Di mana Nabi Muhammad mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan dirinya adalah Rasul utusan Allah. Saya kasih dalil kan ya. Sekarang saya balik nanya. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi Yothe-Vafe yang udah mengutus dijahit itu, para Bang. nabi, yang mengutus Tidak para ada. nabi untuk supaya mengajarkan kepada Paulus bahwa Paulus itu adalah rasul utusan Tuhannya Yahudi. Dalilnya mana? Ada? Oke, Ada dalilnya? Tadi Bang udah dijawab. Tidak ada dalilnya. Kita ikat itu ya, kita ikat. Ada 2000 mata memandang lebih di sini. Kita ikat bahwa tidak Gantian ada ya? dalilnya. Oke, gantian. Gantian, Bang. Aman. Pertanyaan saya, Oke, gantian. kalau Saya tidak kira ada ya, dalilnya, dengar, kamu dengar, paham, dengar, kita pikir. dengar, dengar, Kita pikir saudara, paham nggak? dengar, saudara Erik, dengarkan. Anda sudah mengakui Oke. tidak ada dalil. Selanjutnya adalah sebelum Anda balik bertanya, dengarkan. 13 kitab Paulus ini Paulus terima dari mana? Ingat tadi tidak ada dalilnya Tuhannya Yahudi mengutus Paulus. Berarti 13 buku ini berasal dari mana? Jawab. 13 buku karangan Paulus ini berasal dari mana? Jawab. Paulus mengumpulkan semua data-data ya, sejarah di mana Yesus pergi ya. Dia mengumpulkan. Pertanyaan saya, bukan Paulus karangan. menerima dari Bukan mana? karangan. Tidak pernah Di Paulus mana? mengarang. Di mana Ya. saya bisa belajar kalau Paulus 13 buku adalah Paulus ini? pengumpul Oh, ya. bukan firman Tuhan kan? Bukan firman Tuhan. Tulisan di mana Yesus pergi. Tolong didengarkan. Tapi itu udah Bukan, dijawab itu. pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya Anda yang harus dengar, bukan saya. Pertanyaan saya, dari mana Paulus menerima 13 buku? Inspirasi dari mana? Siapa yang memberikan wahyu kepada Paulus sehingga dia bisa mendoktrin orang-orang barat untuk menjadi Kristen penyembah makhluk kuburan? Pertanyaan saya, Jangan ceramah, dari Juma. Ceramah mana? itu Dengar, dongeng dengar. lo, Juma. Dari Itu mana ceramah itu Paulus melawak. mendapatkan 13 kitabnya? Jawab. Dari mana? Juma, kita itu debat yang baik ya. Jangan ceramah itu kita tahu kan, dunia tahu kok adalah melawak ya. Pertanyaan Ceramah saya, itu bukan enggak pernah dari Al-Qur'an temanya ya Juma. Pertanyaan ya. saya, Di luar dari Al-Qur'an mana? semuanya kita tahu itu. Ya. pertanyaan saya, kalau Paulus bukan utusan daripada Tuhannya Bani Israel, pertanyaan saya, lalu 13 buku karangannya ini dari mana? Jawab. Loh. Udah saya jawab ya. Paulus adalah pengumpul data-data ya, di Saya mana tidak pergi. saya tidak tanya itu. Yang saya tanya sumber pengajaran Paulus sehingga menjadikan orang menjadi Kristen adalah dari mana? Dari setan atau dari Tuhan? Kalau Tuhannya Sumber Yahudi adalah, dengarkan, Tuhan sumber Yahudi yang- Anda sudah mengatakan bukan. Sekarang Sumber- kandidatnya tinggal Aduh. satu, yaitu iblis. Anda harus jujur nih. Ini seperti ini kau ceramah, saya juga ceramah ya. Paulus yang Kau nggak disebut pernah 13 tenang buku debat Paulus ya, Juma. itu berasal dari Al-Quran mana? tidak pernah dibawa ceramah ya. mulai Saya ngaco pastikan dia. saya bertanggung jawab seluruh dunia Katanya bahwa tadi Al-Quran merasa tidak hebat, pernah tema teman-teman. dari Al-Quran untuk Tadi ceramah. ngaku hebat. Semua di luar Al-Quran. Oh, paling hebat Saya bertanggung jawab tadi. mengatakan itu. Tunjukkan Saya satu bertanya ceramah. apa? Ada tema Paulus dari Al-Quran. menerima Membahas Al-Quran. 13 kitab Tidak ada itu satupun dari mana? seluruh dunia. Semua dari Moderator. hadis, dari tafsir, dari kitab Dari kuning, mana? dari kitab Jangan kuning, tidur, dari kitab kerja.
Ya? Dari mana Kau sumber 13 buku Paulus dari mana? Ingat, Anda sudah menyangkal bahwa Tuhannya Yahudi tidak mengutus Paulus. Tuhannya Yahudi tidak mengutus Paulus. Oke. Tidak. Kalau begitu 13 buku Paulus ini dari mana? Jawab. Saya diam. Nah, ya, semua dari hadis, dari tafsir, dari kitab-kitab lain, dari kitab karangan si Anu sekolah, ya. Saya bertanggung jawab mengatakan itu. Mulai gila dia. Pak Erik, tadi kita di awal sudah komitmen ya Pak Erik ya. Pak Erik juga sudah janji. Iya, tapi kan bukan seperti itu Pak, debat, ya, debat kok malah ceramah gitu loh. Bukan, gini Pak Erik. Di dalam perdebatan itu ada tanya jawab. Pertanyaan dijawab, jangan pertanyaan dijawab. Iya, saya jawab. Kalau nggak tahu saya. Sabar dulu, dengarkan dulu, Saya tahu, dulu. ya, saya jawab. Ya. Tidak tahu. Bentar. Sabar dulu. Santai, tenang. Ya, dari tadi kan gurunda saya tenang menjawabnya, tidak pakai emosi, tidak pakai kebencian, tidak pernah menghujat. Ya, nah sekarang Bang Erik ketika ditanya oleh gurunda saya, dijawab. Jangan menjelaskan dulu sebelum dijawab. Inilah ya kalian itu selalu menjelaskan sesuatu dulu, jawabannya ketinggalan. Jadi kita mumet gitu yang mendengarkan. Sekarang kalau mau melanjutkan diskusi silahkan ya, tapi dijawab dulu pertanyaan, baru nanti kalau disuruh menjelaskan dijelaskan. Jangan ketika tidak disuruh untuk menjelaskan kamu menjelaskan dengan sendirinya ya. Oke, Saya jawab ya. Kalau Bang Eri ya Saya jawab. silakan. Ya, jawab. Paulus ya tidak pernah mengarang kitab, melainkan dia adalah mengumpulkan data-data dari semua di mana Yesus pergi. Ya, penulis Alkitab, ya kitab suci Kristen ada 40 orang, bukan hanya Paulus, ya. Lebih 40 orang, bukan ada di situ personal pribadi, tidak ada. Itu Thomas, hanya tolong besarkan suaramu Thomas, dilihat dulu. ya, Suaramu biar kecil. saya jelaskan. Oke. Itu adalah hasil kumpulan yang dikumpulkan oleh Paulus. Saya tanggapi gini, Saudara Erik. Surat Roma dari Paulus, 1 Korintus dari Paulus, Filipi dari Paulus, Kolose dari Paulus, Filemon dari Paulus, Galatia dari Paulus, Titus dari Paulus, Efesus dari Paulus, Tesalonika dari Paulus. Pertanyaan saya, dari Paulus ini Paulus terima dari mana gitu loh? Sudah saya jelaskan, Paulus mendapatkan ya semua dikumpulkan. Mana dalilnya? Dia mengumpulkan Di mana dalilnya data-data. Paulus Semua. mengumpulkan? Di mana dalilnya Paulus Bukan mengumpulkan? karangan. Di mana dalilnya Paulus mengumpulkan? Di mana dalilnya Paulus di situ menulis? Mana? Hei, Mana saudara, dalilnya di situ menulis? saudara yang saya tanya, Nanti nangis kau kalau kuburat ya. Anda Sapi betina baca, menulis. Ya. Anda Tunjukkan di mana, baca sapi betina surat-surat menulis. Paulus, semua dia katakan dari Paulus, Rasul Tuhan Yesus, dari Paulus, utusan Yesus, dari Paulus. Pertanyaan saya, 13 buku yang dikarang oleh Paulus ini, Anda sudah akui bukan dari Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, kalau bukan dari Tuhan lalu dari mana? Jawab. Oke, saya jawab ya. Semua perkataan Yesus yang pergi di kemana-mana dia pergi adalah ditulis oleh muridnya, ditulis oleh masyarakat sekitar ya. Di mana kejadian Yesus pergi ke Galilea, di sana Yesus apa ini? dengarkan. Yesus di situ berkata, ditulis ya. Masyarakat di situ ditulis oleh murid, itu yang dikumpulkan oleh Paulus, bukan dikarang ya. Kalau kamu begitu ya, itu framing. Saya framing nanti ditunjukkan di mana sapi betina menulis. Tunjukkan di mana dalilnya sapi betina menulis, gajah menulis. Tunjukkan. Ayo. Dari mana Paulus menerima 13 Di buku mana itu? sapi betina menulis Al-Quran? Mulai Tunjukkan. histeris dia, teman-teman. Bukan. Kau kan framing kan, saya juga bisa mulai framing. stres dia. Ya, itu framing namanya. Saya pun framing. Paulus Ditunjukkan di mana mengatakan, dalilnya "Aku sapi betina berkata." menulis Al-Quran. Gimana? Bukan.
atas firman Tuhan. Ya, sapi Itu betina perkataan menuliskan. Paulus. Sapi betina di situ Sekarang menuliskan. ketika dikatakan itu di Gajah dalam juga 2 menulis. Korintus 11 nomor Ya, 17. semut menulis kecil-kecil tulisannya. Paulus menuliskan apa yang aku katakan. Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Nah, Paulus kalau berkata bukan menurut firman Tuhan, lalu menurut firman siapa? Karena hanya dua pembisi. Yang pertama adalah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, membisikkan ke dalam batin manusia wahyu. Yang kedua iblis. Paulus mengatakan bukan Tuhan yang memberikan pengajaran kepada dia. Lalu siapa? Jawab. Dia mengumpulkan. Mana Dia dalilnya Paulus mengumpulkan? data-data. Mana Ya. dalilnya Paulus mengumpulkan? Aduh. Penulis Alkitab Aduh. bukanlah Paulus, ya. Bukan 13 Paulus. bukunya Bukan yang saya Paulus. tanya. Roma, Bukan. Korintus, Ya. Filipi, Kolose, Galatia, Filemon, Titus, itu yang saya tanya. Itu karangannya sendiri. Dia menerima bukan dari bisikan Tuhan. Lalu dari bisikan siapa? Ayo, jawab. Berdasarkan dari mana kamu dia mengarang? 2 Berdasarkan dari Korintus mana kamu 11, mengatakan seperti 17. itu? Apa yang aku Paulus katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti dia berkata menurut firman siapa? Firman siapa? Oke, sapi betina juga berkata demikian, ya. Saya tunjukkan ayatnya. Dengarkan, sapi betina juga ya berkata demikian. Saya buka ayatnya ya, sapi betina ya. Sapi betina berkata, Allahu Akbar. jangan kau apa, ya. Al-Baqarah 34 sampai 36. Al-Baqarah. Ya. Coba baca di situ. Apa di situ kata sapi betina? Allahu Akbar. Apa di situ Allah. perkataan sapi betina? Ya silakan Anda baca sapi betina di mana? Di mana ada sapi itu. berbicara di mana? Di mana? Ini kami berfirman, wahai Adam, Mana sapinya? Mana sapinya? tinggalkan. Di Ini mana sapinya? sapi Di mana? betina 34 sampai 36. Di mana sapinya berfirman? Loh, sapinya udah mati. Oh, sapi mati berfirman. Pada saat itu sapi yang berbicara cuma. Oh, sapi berbicara. Oh, Mama Itu ada kok. Al-Baqarah itu apa? Oh, Al-Baqarah itu apa? sapi. Saya bacakan Al-Baqarah itu apa? ayatnya. Saya bacakan. Al-Baqarah itu apa cuma? Wa iz Canggih qulna kok, multi lagi kan gitu. Al-Baqarah itu apa, Cuma? li Adam fasajadu illa Kalau seperti itu kau debat ya, saya bisa juga seperti itu. Ya. Minal Itu premik namanya. kafirin. Ceramah namanya Wa itu ya. qulna ya Gimana? Adam uskun Masih menantang kau? anta wa Masih ada zawjukal jannah Ah. wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma Kan coba-coba wa debat la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ngerti itu, Bang? Di mana dalilnya sapinya berfirman? Mana? Mana? Ini Sapi berfirman. sapinya 4 Bang sampai Erik, 36 baca. bentar Bang Erik. Ini baca Al-Baqarah 34 sampai 36. 34 yang saya sudah bacakan. 34 Baca saya dulu sudah di situ bacakan. apa kata sapi Wa betina. iz qulna lil Apa perkataan sapi betina di situ? malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di mana sapi betina berfirman? Mana dalilnya? Sapi Ini nih dalilnya, berfirman sapi mana? berkata. Sapi berkita. Nih. Kok sapi berkita? Sapi betina berkata Di mana? 34 sampai 36. 34 saya baca tadi. Ini kami berfirman, Wa wahai iz Adam, qulna lil tinggalkanlah malaikati engkau isjudu dan li istrimu. Adam fasajadu illa iblis. Mana sapinya berfirman? Itu Mana? ayat Al-Baqarah itu apa artinya Al-Baqarah? Ya Allah ya Karim. Apa artinya Al-Baqarah? Ya Allah ya Karim. Udah ya, Jawab. udah selesai. Gak sanggup dia host. Oh, Udah enggak. bukan. Yang pasti Kau- karena framing yang tadi pasti, Paulus, saya juga framing Paulus Al-Baqarah. tidak menerima firman Ya. dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Sapi betina tidak pernah menerima sumber firman kandidat Tuhan. satu-satunya tinggal satu, yaitu Sapi iblis. betina tidak pernah Bang Suma menerima kalau dia firman mau Tuhan. diturunkan Saya aja Bang bertanggung Suma. jawab.
Mana Turunin aja firman kalau Tuhan? Iya, Diterima jadi sapi tinggal betina. satu kandidat. Hah? Pembisi itu ada Sapi dua. betina Yang pertama mana adalah pernah dia Tuhan mendapat pencipta bisian? langit dan bumi. Dari Yang siapa kedua dapat adalah sapi iblis. betina? Ternyata Paulus Gajah menulis siapa? bukan Dari firman siapa? Tuhan. Berarti Loh, Berarti- saya bicara pakai data. Paulus didatangi oleh siapa? Sapi betina. Sehingga Berarti sapi Paulus betina di situ yang berbicara. menuliskan 13 buku. Siapa yang mengajarkan Paulus? Bukan Tuhan. Selain Tuhan siapa? Oke, kau 13 buku ya. Kau bilang saya nggak usah, satu buku aja. Sapi betina menuliskan satu buku, ya. Satu ayat sampai berapa ayat itu sapi betina di situ berkata? Apalah sapi betina, sapi betina. Loh, sama. Kan sama kan? Kan boleh juga. Nggak nyambung. Apa Nggak nggak nyambung kau. Loh, apa nggak nyambung? Dia mengatakan Kau nggak Paulus, bisa- ya? kau nggak bisa Memaksakan menjawabnya. Paulus, ya? Memaksakan. Padahal Paulus adalah pengumpul data. Bang Erik. Tadi Bang, terus Bang Erik, tahan dulu. Paulus pengumpul Bentar, data, Bang Jan. Bang ya? Jan, Bang Bukan Erik. pengarang. Oh, Bang Erik, bentar, Bang Erik. Ya, bentar. Kami dulu Bang Erik. Begini Bang Erik ya, jangan mempertontonkan sesuatu yang Anda tidak paham, kemudian itu menjadi lelucon di sini. Sejak kapan umat Islam itu ada sapi bisa nulis ayat? Nggak ada. Sama Pak. Ya, Harus adil. bentar ya. Sabar Harus dulu, adil tuh, Bang. sabar Harus dulu, adil. ya harus adil juga. Dan satu hal lagi teman-teman Kristen ya, ketika ada seorang Muslim membacakan ayat suci, ya itu tolong diem dulu, karena itu adalah sesuatu yang harus kami hormati. Ketika ada seseorang membaca Al-Quran, kami harus mendengarkannya, itu kewajiban kami. Jadi jangan ganggu kami ketika ada yang membaca surat ayat suci kami, kemudian kalian ricuki. Tolong diam sebentar dulu sampai selesai dibacakan ayatnya. Ya, karena itu azab kami sebagai umat muslim ketika mendengar Al-Quran, itu kita harus diam dan mendengarkan. Ya, tolong dihormati itu ya Bang Erik ya. Silahkan dilanjut Guru Nda. Jadi Anda membawa sapi betina itu bercerita tentang tragedi yang terjadi pada masa itu. Bukan sapi betina menulis Al-Quran. Jangan pamer kalau apa gila itu sendiri, jangan ngajak-ngajak yang lain. Pertanyaannya adalah, Anda sudah mengakui Paulus itu tidak diceritakan dan tidak diutus oleh Tuhannya Yahudi. Nah, saya bertanya, kalau demikian Musa diutus oleh Tuhannya Yahudi menerima Torah. Yesus diutus oleh Tuhannya Yahudi menerima hikmat Injil. Nah, Paulus juga ada diterima 13 buku. Pertanyaannya, siapa yang memberikan kemudian inspirasi kepada Paulus untuk menulis 13 kitabnya? Tuhannya Yahudi tidak. Lalu siapa yang datang kepada Paulus mengajarkan 13 kitab kepadanya? Itu siapa? Karena di dalam pengakuan Paulus sendiri ada iblis yang menggocoh dirinya di dalam tubuhnya. Pertanyaannya, siapa yang memberikan pengetahuan kepada Paulus mengarang 13 kitabnya ini? Tuhannya Yahudi sudah tidak. Lalu siapa? Jawab. Kita tunggu. Oke, saya jawab ya. Oke. Itu menurut itu framing kau ya. Kalau ya Paulus tidak pernah mengarang kitab ya, melainkan dia adalah mengumpulkan data dari semua ya penjuru, bukan dikarang ya. Itu jelas ya. Paulus. Oke. Saya sapa dulu saudara saya yang baru naik. Kang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Nda. Waalaikumsalam. Gurunda. Waalaikumsalam. Oke, silakan Izinkan dilanjut. saya moderator. Kang Dito saya jadikan moderator ya.
Oke, lanjut. jadi Juma, ya kalau kau framing seperti itu, ya saya bisa juga seperti itu, ya. Kok jadi framing? Paulus, ya dengarkan, Paulus adalah mengumpulkan data dari Tolong semua. tunjukkan di mana datanya Paulus mengumpulkan data, silakan. Oke, coba tunjukkan sama saya. Ya kok jadi Sapi saya? betina, ya. Dari Kenapa mana dia jadi- dapat bisikan? Kenapa Dari jadi mana dia saya? dapat sapi betina? Anda Tunjukkan. mengatakan Paulus mengumpulkan data, mana dalilnya? Kalau Lukas Iya. mengumpulkan data, dalilnya Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Itu Lukas. Nah, sekarang Paulus mengumpulkan data, dalilnya di mana? Paulus itu seketika datang inspirasi ke dia dalam otaknya, lalu dia ngarang isinya. Pertanyaannya, kalau Paulus tidak menerima firman dari pencipta langit dan bumi, lalu dari mana dia mendapatkan 13 bukunya ini? Dari mana? Udah, memang Di dalam- ya kalau di dalam habis-habisnya pengakuan tidak ada Paulus- habis-habisnya debat ini ya, karena pertanyaan itu di dalam pasti ada. pengakuan Paulus, pasti ada ya. 2 yang di Korintus luar akal 12 usaha nomor manusia 7, pun ada. Paulus mengatakan bahwa di dalam dagingnya ada utusan iblis. Pertanyaannya, apakah utusan iblis yang datang kepada Paulus inilah yang mengilhamkan kepadanya 13 kitab? Jawab. Iya. Agak tuh ngapan nih kodonge kamu sih? Mengumpulkan data-data dari mana-mana. nih. Cece paluka jangan. Ngapain nih paluka jangan ikut berdebat? Oke, sangat wajar nggak bisa jawab. Tapi jawab ya, jawab ini ya. Itu pertanyaan saya garilo juga. loh. Dari mana sapi betina mendapatkan? Kok jadi atau sapi? Kau mendapatkan ribut sama bisikan? sapi, weh. Kau Menulis. pikir Anda kau ribut sama sapi Hah? sana. Sapi betina Iya, itu ada kenapa loh. lari ke sapi betina, weh kamu sih? Udah saya jawab, Kenapa saya nggak- ngaku. Oke, Kenapa nggak kalau tegar saya ringan nih, Kak? Oke, tidak ada dalilnya. Hati Kayaknya dari kamu lupa ngunyah sih. Tidak ada dalilnya. Cuma saya gantian bertanya. Tunjukkan dalilnya ya. Dari mana sapi betina dapat bisikan? Dari Ya mana Allah, dapat di- betina sapi Di betina mana menulis? ada sapi betina menulis Al-Quran? Loh, sama halnya jemaah. Kamu mau Sama menyamakan apa Paulus dengan bedanya? sapi? Maksudmu Apa bedanya, sapi sama Jemaah? Paulus sama? Itu kan pendapat kau, saya Kau juga pendapat menyetarakan saya. sapi dengan Ya. Paulus, gitu? Siapa bilang tidak ada di situ sapi betina? Iya. Siapa bilang itu sapi betina banyak ayat Ini di situ. saya bertanya, dari mana Paulus mendapatkan ilmu 13 Dari buku? mana dapat sapi betina ilmu? Sama. Ngapa Ya. nak kulit sapi betina Pertanyaan kamu yang sih? sama. Dari mana dapat sapi betina? Di mana ilmunya sapi betina Loh, menulis? itu Alamak. ada tertulis itu Di mana Al-Baqarah. Eh, Itu Al-Baqarah. apa? Kau kan berdasarkan Kang Dito Paulus. moderator ya. Di situ ada tertulis Waduh. Paulus kan. Saya pun ada tertulis data saya di sini Al-Baqarah. Ya. Ini Di mana sapi betina menulis? Balikin Kau bagaimana? nggak bisa Galatia menjawabnya kapan nulis surat? kemana-mana. Galatia Apa kapan pertanyaan nulis kamu surat? itu? Sebentar Erik. Galatia kapan nulis surat? Galatia siapa yang nulis? Kota Galatia gitu. Kau ini nggak pernah bisa diskusi kau nih. Kampungan Makanya. kali. Kau kampungan kali kau. Liam dulu biar Bang Jumal. Tante, Sabar, Tante Bang. saya sudah kenal sama Tante. Kalau diskusi ya, ya saya maklumi Tante ya. Udah turunin aja lah Bunda, izin lah. Tante Boleh itu ya. laki-laki, tapi saya Habis waktu saya Bang anggap Zuma yang orang Tante botol ya. ini udah, izin lah. Tante, Turunin aja lah. Ini ada Kang tenang dulu Dito. Tante. Ada Kang Dito. Kami dulu Kang sama Dito. si Juma. Ya, moderator. Kami bahas dulu sapi Tapi aku betina dulu dengan momen, Bunda. gajah. Ya, Baik. ya. Ini perkataan gajah loh. Saya makanya di Perkataan situ. gajah lagi, bukan lagi sapi, Loh. gajah lagi. Jadi lalu siapa yang berkata di situ? Siapa di situ? Allahu Akbar, Hah? Masya Allah. Itu sapi betina yang berkata di situ. Itu memang tertulis. Kau ngomong apa ini? Itu sapi Al-Baqarah itu apa? Izin Bunda, Bunda diturunkan aja ya. Ke botol ini orang. Apa Orang botol pandai. sama? Ini sama-sama framing, Pak. Ah kau nih longor dari tadi kau orang Dengan yang ceramahmu nggak pernah dari Al-Quran, Pak. Silakan Ya? turunkan ganti pemain, silakan. adalah Ya. Ganti pemain, ganti pemain. Udah. Cari Kristen yang lebih berakal di bawah, sekaligus atau pendeta atau apalah yang ada di bawah. Dinaikkan, lanjut.
Kebanyakan minum tua kau itu, Kristen, Ocen. yang sudah naik minta permintaan naik ya, tolong tapping ya Kristen, ke tapping Kristen saja, karena banyak sekali yang mau naik ya. Silakan Kang yang Dito Kristen. sama Bang Dian mengenali pendeta, silakan dinaikkan yang pendeta dulu satu. Silakan lanjutkan. Ya, jadi pagi hari ini suara saya sudah kedengaran Bunda? Kedengaran. Ada ya? Iya. Oke, buat teman-teman semuanya, masih kecil. Ini suara saya kecil. Bagus kok. Ya, kalau di Bagus, bawah bilang kecil-kecil terus ya. Oke, teman-teman yang di bawah yang pengen diskusi dengan kami, siapkan data. Sekali lagi siapkan data. Kami di sini diskusi ya untuk mengedukasi dari diri kita semuanya yang ada di sini sebagai teman-teman dan umat muslim ya, dan juga untuk teman-teman OTEN. Jadi jangan mempertontonkan sesuatu yang membuat lelucon di sini. Ya, silakan naik. Ya, di sini ada Bang Black. Selamat pagi Bang Black. Bang Black, selamat pagi. Selamat datang di Komal kami. Ya, turun dia. Ya, dinaikkan satu lagi. Bang Eli, selamat pagi Bang Eli. Bang Eli, selamat pagi. Mohon yang minta dinaikkan itu siap ya untuk membuka mute dan siap untuk berdiskusi. Jangan ketika dinaikkan kalian diam di atas juga. Oke, mohon maaf izin diturunkan Bang Eli ya. Oke, next untuk Kristen yang lain yang mau diskusi dengan kami, silakan. Ekonya terlalu tinggi. Oke, sip. Terima kasih atas koreksinya. Oke, ada Rahasia. Selamat pagi Rahasia. Rahasia, selamat pagi. Oh, jangan di mute. Ya. Islam atau Kristen, Abang dah? Islam. Oke, ada sesuatu yang mau disampaikan terkait dengan diskusi kita hari ini sebelum kami turunkan, karena kami butuh satu slot untuk teman-teman Kristen. Silakan. Bang Zuma Udah langsung diturunkan. Yang Muslim diturunkan dulu ya, karena ini sudah penuh. Langsung aja diturunkan. Kalau dia mengaku Muslim, turunkan aja langsung. Ya, untuk yang naik mohon yang Kristen dulu ya, karena di atas sudah banyak narasumber Muslim. Jadi kami sisakan satu slot untuk khusus Kristen. Ya, teman-teman Kristen silakan untuk yang ingin berdiskusi dengan gurunda-gurunda kami untuk mengajukan permintaan naik ke dalam komal kami. Silakan. Ya, dan perlu saya informasikan untuk teman-teman semua yang ada di sini bahwa diskusi ini bukan berarti kami ingin menghujat kalian, tetapi kita ingin mengedukasi untuk membentengi diri kami sendiri dan juga memberikan pencerahan kepada teman-teman OTEN ya. Oke, ada Gian. Selamat pagi Gian. Selamat pagi Gian. Selamat pagi Bang. Oke, Islam atau Kristen Abang dah? Kristen. Oke, pagi hari ini kita punya topik tentang OTEN tidak paham tentang bahasa Indonesia terkait Yohanes 17 ayat 3. Ya, mungkin Abang Da nanti bisa berdiskusi dengan gurunda kami, narasumber kami, dan kemudian jika tidak punya kapasitas untuk menjawab, hanya bertanya saja kepada kami. Ya, tetapi kalau memang punya kapasitas untuk menjawab, silahkan diskusi dua arah dan gantian, jangan seperti yang sudah-sudah tadi. Ya, Baik. Silakan. Waktu saya persilakan untuk Bang Gian dan gurunda kami, Bang Zuma, silakan. Gini Bang, aku cuma mau mengingatkan sama Bang Juma saja bahwa si Edis pagi ini lagi live dia, lagi live. Turunkan dia moderator. Bapak Turunkan dia. Edis, aduh. Turunkan dia. Apa yang dibanggakan si penghujat Ganti itu? pemain. Edis lagi live dia. Kalau Bang Juma berani, silakan. Turunkan dia, aku bilang moderator, turunkan. Inilah teman-teman, kenapa kalian mengagung-agungkan Edis gitu loh. Ini komal kami, nggak ada hubungannya dengan Edis. Kalau kalian tidak berani naik, jangan naik. Ya, jangan naik, nggak usah naik. Ya, Bang Cakra, selamat pagi Bang Cakra.
Selamat pagi, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau kami selalu sehat jasmani, sehat rohani. Tapi untuk teman-teman Kristen belum tentu ini ya. Enggak bercanda Bang Jakar. Oke, Buat selamat yang di datang di bawah, rumah bukan kami yang Bang takut Jakar. ya. Kalau ada Edis TV, kalian share akun saya, suruh ke sini Edis TV. Ya, bukannya takut. Lanjut. Oke, Bang Jakar. Ya. Assalamualaikum buat semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Ini Islam atau Kristen Bang Da? Bukan, dia bukan Muslim. Bang Zuma udah pernah ada di- Misionaris ini C6 ini. Dia ngaku Muslim tapi dia menghancurkan Apa kabar, Islam Juma? tapi Assalamualaikum. sia-sia karena rambutnya tidak pernah tumbuh gitu dari kecil. Kenapa rambut tidak pernah tumbuh? Karena otak di dalam nggak ada, isinya cuma ampas. Isi kepala orang ini cuma dedak, yang ada cuma ampas, dedak, dan kotoran babi. Inilah dia. Jadi teman-teman orang Indonesia kalau mau lihat misionaris nih modelnya nih. Ngaku-ngaku Islam tapi menghujat Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran gitu. Inilah dia orangnya. Ini perlu kita buktikan mungkin Zuma apa benar orang Islam. Bagaimana Zuma? Boleh. Mau sampai kapan kamu itu begini, Cakra? Yang saya paparkan selama ini adalah menurut Al-Quran. Nah, coba Jadi- kau bacakan ayatnya coba. Di surah apa? Ayat berapa? Menurut Al-Quran, Tidak bisa dia. Sebentar dulu, Bisa. sebentar dulu. Dalilnya surah apa? Surah apa? Ayat berapa? Oke, ini saya terangkan dulu ya. Nggak Secara perlu, keseluruhan. kami nggak butuh keterangan dari manusia laknat kayak Anda. Baca ayatnya dulu, baca ayatnya. Sabar dulu, sabar dulu. Zuma. Tidak ada bagi penghujat, nggak ada. Kamu terangkan setelah kamu baca ayatnya. Kalau kamu tidak bisa baca ayatnya, jangan ngaku-ngaku Islam, gitu loh botak. Turunkan dia moderator, ganti pemain. Manusia sampah ini, manusia sampah, binatang. Dia ini binatang botak, binatang botak. Ini kok Islamnya gaya-gaya mafia ini. Zuma kok Islamnya gaya-gaya mafia. Kamu Kenapa? sudah saya kasih berapa kali kesempatan, tetapi kamu hanya mempertontonkan kebiadaban, biadab kau itu. Bahwa kalau di atas bawa data Abang Da. Kalau ditanya data tunjukkan ya. Dia itu penghujat Apa? tuh, sahabat-sahabat Ya. yang tidak mengenal dia itu penghujat, penista. Tapi hebatnya dia mengaku Islam gitu, tidak mau mengaku sebagai non-Islam. Jadi ingin Bunda, ya, untuk menaikkan satu lagi ya. Ya silakan teman-teman dinaikkan satu slot lagi untuk teman-teman Kristen. Tidak perlu izin Bang Zuma untuk menaikkan. Kalian tugas kalian itu cari oten di bawah, kalian naikkan satu, ya. Yang sudah dikatakan Bang Zuma itu menghujat, kalian turunkan karena room saya bukan tempat penghujat, ya. Oke, lanjut bekerja moderator, lanjut. Iya, mungkin silakan rekan-rekan yang di bawah bantu tap layarnya. Jadi doubling. Iya, kompakkan tetap layarnya penonton yang di bawah ya, supaya kuat room kita ini ya. Dan juga sayangi hostnya ya. Lanjut, silakan. Hostnya pakai loporen maksudnya. Yang Muslim tolong di hold dulu permintaan naiknya. Slotnya sudah terbatas. Silakan, ada Gria. Gria, naik kok. Dari bawah aja dirimu lah. Naik kok langsung. Silakan. Ya, selamat pagi Bang Zaid. Zaid, selamat pagi. Zaid. Zaid, selamat pagi. Zaid 1, Zaid 2, Zaid 3. Mohon izin diturunkan. Hampir kok jadi patung.
Assalamualaikum Gurunda, kangen saya Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masya Ya, ada Allah. Putra. Ya, lanjut. Selamat pagi Putra. Ya, selamat pagi. Di sini sudah Oke, siang. Kristen tentunya ya. Oke, silakan dilanjut Gurunda. Ada Putra ini, pasien selanjutnya. Moderator saya satu orang bekerja di bawah ya. Ini di taping yang kurang mengenakan dihapus ya. Oke, lanjut. Ya, Bang Juma monitor. Siap. Iya, silakan. Ini ada pasien selanjutnya namanya Putra. Entah keluhannya seperti apa, belum dideteksi nih Gurunda. Silakan. Ini mah botol ini mah. Waduh. Lihat aja. Udah sering Bang Zuma hadapi dia. Botol. Ya. Oke. Mau ngomong apa? Putra, silakan, keluhannya apa Bang Putra? Ya, keluhannya apa? Kemudian gejalanya seperti apa? Silakan Bang Putra. Ya, terima kasih waktu sudah diberikan kepada saya Bang Thomas, dan mungkin sedikit saja ya. Keluhan saya selama saya naik di room ini, tidak ada kesaksian yang benar dalam room ini. Tidak ada sekali. Coba, Yesus bisa itu, membuktikan kesaksian apa? kesaksian kami di sini berdasarkan Bible. Berdasarkan Bible, Yesus itu memberikan resep hidup kekal kepada kaumnya Bani Israel dengan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu kesaksian kami. Pertanyaan kemudian muncul ketika kami berhadapan dengan saudara-saudara Kristen. Apa itu? Kenapa Kristen justru menuhankan utusan? Padahal hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Baik. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Baik. Sesuatu jawaban yang Bang Suma mengatakan itu dari perkataan manusia. Karena perkataan wahyu yang diturunkan Theos, yaitu Tuhan Allah, diartikan sebagai sang firman dalam bahasa Indonesia. Jadi jikalau kita mendengarkan perkataan manusia, berbeda sekali dengan perkataan Tuhan. Coba saudara, kitab suci mana yang kau tulis tentang perkataan kekal itu? Kau bisa menunjukkan perkataan kekal dari Kejadian sampai Wahyu kepada saya akan mengakui engkau semua. Kau adalah penyelamat. Hidup kekal itu menurut Yesus, kesaksian manusia. Nggak nyambung dia, ya Allah. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jikalau saya bersaksi dia adalah Tuhan saat Filipus bertanya kepada dia gimana? Kau mendengarkan perkataan manusia? Berarti kamu tidak memperoleh hidup kekal. Berarti kamu tidak mengenal Yesus. Berbeda saudara, daging dan roh. Kenapa ada daging? Idul kurban masih jauh loh. Itu daging saudara. Pemikiran daging dengan pemikiran roh itu berbeda. Daging cuma pakai akal dan roh itu pakai hikmat. Takut akan Tuhan. Itulah permulaan. Hidup kekal menurut Yesus itu mengenal dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jadi saya sudah jelaskan Bang Suma, otaknya di mana? Coba saat Filipus bertanya. Menurut Yesus, bukan menurut Filipus. Mantap Kang Dito. Yang seperti itu diturunkan langsung ya. Ya, selamat pagi Bang Respin. Ya, pasien selanjutnya nomor antrian 25, Bang Respin, selamat pagi. Selamat pagi Bang Respin. Saya sebagai resepsionis di sini. Pagi. Oke. Kristen tentunya betul. Selamat pagi Kristen Bang. Selamat pagi Bunda Naila, Adinda Dian dan Adinda Juma. Ini kesekian kali kita berjumpa diskusi Gurunda versus Gurunda. Kenapa ketakutan Juma membuat ganti.